Pernahkah kalian mendengar tentang pasukan yang begitu kuat, begitu terlatih dan sangat ditakuti di seluruh dunia? Memecahkan benteng pertahanan yang tidak terkalahkan dan meruntuhkan kerajaan besar dalam sekejap. Mereka adalah Janissary, pasukan elit yang tak tertandingi dari Kekaisaran Ottoman. Tapi siapa sebenarnya mereka? Apa yang membuat mereka begitu menakutkan? Hari ini kita akan mengungkap kisah mereka, pasukan yang pernah menggetarkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. الغوافي أبلغي عنا الغوافي أقسيني الغوافي أبلغي عنا الغوافي أقسيني الغوافي أبلغي عنا الغوافي أبلغي من معين الحق نرغد ومما مسكنا عزة فينا وسكن. Janissary atau dalam bahasa Turki, Janissary adalah pasukan elit yang dibentuk pada abad ke-14 oleh Sultan Murad I. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah prajurit-prajurit terlatih yang terdiri dari anak-anak Kristen yang direkrut melalui sistem yang sangat kontroversial, yaitu Devshirme. Sistem ini mengharuskan anak-anak dari wilayah yang ditaklukkan untuk diambil dan dilatih menjadi prajurit yang setia kepada Sultan. Anak-anak ini dibawa jauh dari rumah mereka dan dilatih dengan disiplin militer yang sangat keras. Mereka dibentuk menjadi pasukan yang tak hanya ahli dalam bertempur, tetapi juga sangat setia kepada kekaisaran. Nah, siapa yang melatar belakang pembentukan pasukan ini? Pada abad ke-14, Kekaisaran Ottoman tengah berada dalam masa ekspansi besar-besaran. Untuk mempertahankan wilayah yang luas sekaligus memperkuat kekuasaan sultan, dibutuhkan pasukan yang setia, terorganisir, dan bebas dari pengaruh bangsawan lokal. Sistem feodal yang umum pada masa itu seringkali menghasilkan pasukan yang lebih loyal kepada tuan tanah atau pemimpin lokal daripada kepada penguasa pusat. Sultan Murad I dengan visi yang jauh ke depan menciptakan Janissary sebagai pasukan yang sepenuhnya berada di bawah kendali stan. Selain itu, Devshirme memungkinkan Ottoman untuk melemahkan potensi pemberontakan di wilayah. Taklukan dengan merekrut anak-anak terbaik dari komunitas non-Muslim. Mereka diisolasi dari akar budaya dan keluarga mereka, diubah menjadi Muslim dan dilatih untuk menjadi prajurit atau pejabat kekaisaran yang loyal. Strategi ini tidak hanya memperkuat militer Ottoman, tetapi juga menjadi simbol dominasi politik atas wilayah yang ditaklukkan. Mereka adalah pasukan pertama yang menggunakan senjata api dalam pertempuran. Bayangkan di sebuah zaman di mana sebagian besar tentara masih menggunakan pedang dan tombak, Janissary sudah menguasai senapan matchlock, senjata api primitif yang mematikan. Kecepatan mereka dalam menggunakan senjata ini mengejutkan musuh mereka. Tidak ada yang siap menghadapi kecepatan dan ketepatan tembakan mereka. Mereka bukan hanya ahli bertempur dengan senjata tradisional, tetapi juga dengan teknologi terbaru yang ada pada masa itu. Namun puncak kehebatan mereka terjadi pada tahun 1493, dalam peristiwa yang mengubah sejarah dunia, penaklukan Konstantinopel. Di bawah komando Sultan Mehmed II yang dikenal sebagai Sang Penakluk, pasukan Ottoman yang terdiri dari Janissary mengepung kota Bizantium yang dikenal sangat kelihatan. Dengan tembok yang tebal dan pasukan pertahanan yang tangguh, banyak yang meragukan apakah kota ini bisa jatuh. Tetapi Janissary memiliki strategi yang berbeda. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, mereka membawa meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok pertahanan Konstantinopel yang dianggap tidak dapat ditembus. Setiap tembakan mengguncang kota, menumbangkan benteng yang telah bertahan selama berabad-abad. Tidak hanya itu, Janissary melancarkan serangan yang sangat terorganisir. Mereka tidak hanya bertempur, mereka tahu bagaimana memanfaatkan medan dan melancarkan serangan yang memecah moral musuh. Konstantinopel jatuh dan dunia berubah selamanya. Di medan perang, kekuatan Janissary semakin ditingkatkan oleh Mehter, grup musik militer Kekaisaran Ottoman. Irama dramatis dari alat musik seperti drum besar, simbal dan seruling menciptakan suasana mencekam yang mengaruhi moral pasukan musuh. Musik Mehter tidak hanya berfungsi untuk membakar semangat Janissary, tetapi juga untuk mengintimidasi lawan. Ritme yang terus-menerus dan nada yang menggelegar seringkali membuat musuh kehilangan fokus dan merasa tertekan sebelum pertempuran dimulai. Bahkan efek psikologis dari musik ini masih diakui hingga kini sebagai salah satu elemen unik dalam taktik perang Ottoman.
Namun kejayaan Janissary tidak berhenti di situ. Pada tahun 526 dalam pertempuran Mohas, pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman yang agung menghadapi pasukan Kekaisaran Hungaria yang jauh lebih besar. Sekali lagi, Janissary menunjukkan kecakapan taktis mereka yang luar biasa. Dengan strategi yang sangat terorganisir dan kemampuan beradaptasi di medan pertempuran, mereka mengalahkan pasukan yang lebih besar. Ini bukan hanya pertempuran, ini adalah pertunjukan kehebatan militer. Tapi seperti banyak kisah besar dalam sejarah, tidak ada yang bertahan selamanya. Pada abad ke-17, kekuatan Janissary mulai memudar. Mereka yang sebelumnya merupakan pasukan yang sangat terlatih dan setia, kini mulai menjadi ancaman politik bagi kekesaran Ottoman. Mereka menuntut lebih banyak kekuasaan, bahkan mulai mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan Ottoman. Dan pada tahun 1826, Sultan Mahmud II akhirnya memutuskan untuk mengakhiri era Janissary. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Fakai Hairiyah, Sultan memusnahkan pasukan Janissary, mengakhiri dominasi mereka yang sudah berlangsung lebih dari 4 abad. Janissary, pasukan yang pernah mengubah dunia, akhirnya runtuh, tetapi warisan mereka tetap hidup dalam sejarah. Keberadaan mereka, kecakapan militer mereka, dan pengaruh mereka dalam sejarah perang tetap menjadi pelajaran penting dalam dunia militer hingga hari ini. Mereka adalah simbol dari kekuatan, disiplin, dan loyalitas yang luar biasa. Mereka membuktikan bahwa pasukan yang terorganisir dan terlatih dengan baik dapat mengubah jalannya sejarah.